Kita kan pernah ribut gara-gara itu kan. Oke. Kita berantem keras gitu ya. Sampai lu dengan antropologinya, gua dengan suwungnya, kemudian kita bertemu ribut di Cakra kan. Sampai Bang Ramli Aziz ikut-ikutannya. Mas Leo ikut-ikutan. Sampai teman-teman semua ya kacau balau nih, Deddy Ariko segala macam. Semua ingin berkomentar tapi harus menjaga diri. Atau mungkin komunisme itu sendiri spiritual. Oh iya, komunis itu sangat spiritual. Ateis pun spiritual. Agnostik pun spiritual. Jadi yang tidak terbedakan itu orang nggak bisa bedain mana spiritual mana mistis, itu yang jadi salah. Ini ada temen yang cantik, Mbak Suryaning Dewanti. Itu kalau lu tahu aja kalau orang cantik. Oh ya. Cantik. Salam ya Mbak Suryaning ya. Itu gimana? Prof, banyak orang di luaran sana itu kayak gila spiritual. Jadi mengejar spiritual dengan ngotot. Kadang-kala bahkan spiritual itu diletakkan tinggi di atas langit, bahkan dia sendiri nggak mampu untuk menggapai itu. Tapi ada juga sebagian orang yang menganggap bahwa religi itu adalah spiritual, bahwa sistem kepercayaan berdasarkan religi atau spiritual. Tapi di belahan lain ya, di masyarakat yang lain ada juga yang percaya bahwa sistem kepercayaan berdasarkan kearifan lokal atau budaya lokal juga itu adalah spiritual. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa dunia paranormal atau dunia perdukunan itu juga spiritual, walaupun mungkin sebagian yang lain tidak sependapat dengan itu. Nah, gue pengen tahu, Prof, menurut elu, sebetulnya spiritual itu apaan sih? Kok begitu ngototnya mereka ingin berspiritual? Ya, barangkali gini. Ada aspirasi yang tersumbat kan, Bang Indi. Dalam banyak hal kita punya aspirasi yang tersumbat. Oke. Jadi kalau kita bicara cakra ya, kalau kenapa perempuan apa yang diucapkan sama apa hatinya kadang-kadang nggak nyambung. Misalnya, berarti cakra yang terganggu cakra Visuddhi, cakra tenggorok. Ya. Kenapa pria itu kadang-kadang susah dan menjadi emosional, dia meletup ketika maksud dan tujuannya tidak dicapai, kemudian dia menggunakan marah sebagai instrumen untuk menyampaikan pesan. Itu cakra jantungnya yang bermasalah. Okay. Ada orang yang seneng banget lihat orang susah, dia kan ketawa-tawa deh. Lihat kayak gue nggak bisa makan martabak, dia seneng banget. Itu cakra dasarnya ada masalah. Oke. Ada orang yang bingung menentukan pilihan hidupnya, itu berarti cakra seks bermasalah. Tapi kalau lo bilang soal spiritual, itu berarti cakra mahkota sama cakra mata ketiganya yang bermasalah. Ajna dan cakra mahkota. Kita kan pernah ribut gara-gara itu kan. Oke. Kita berantem keras gitu ya. Sampai lu dengan antropologinya, gua dengan suwungnya, kemudian kita bertemu di Cakra kan. Sampai Bang Ramli Aziz ikut-ikutannya. Mas Leo ikut-ikutan. Sampai teman-teman semua ya kacau balau nih, Deddy Ariko segala macam. Semua ingin berkomentar tapi harus menjaga diri. Kita berantem soal itu. Tapi menurut gue keributan kita itu spiritual. Bahwa kalau kita nggak ribut, kita nggak ketemu di hari. Ya, gue sepakat kalau iya, itu. Kan? Berarti there is nothing without reason kan? Everything with reason. Tapi itu juga spiritual itu orang mencari alasan-alasan yang membenarkan apa yang dia percayai dan apa yang dia lakukan. Sebagai satu-satunya kebenaran, begitu, bukan? Iya, sebagai kebenaran yang dia pegang sebagai kewarasan. Apa sih kewarasan gitu? Kalau dikaji dalam kajian yang saintifik dan akademik, spiritual tuh nggak ada. Adanya sistem kepercayaan. Yang namanya sistem kepercayaan itu tidak muncul begitu aja kan? Dia hasil perkembangan identitas. Kita lupa kalau kita punya 3 identitas. Identitas bapak, identitas ibu, dan identitas lingkungan. Gitu kan? Kalau kita ngambil spiritual itu identitas bapak, bicaranya pasti leluhur. Tapi jarang. Misalnya emak gue bekas tukang ketik di Trisakti misalnya. Pasti gue ngebanggain bapak gue gitu. Kalau Deddy kan dia bicara bapak gue begini, Deddy Ariko. Terus teman kita juga sahabat kita misalnya apa namanya Mas Leonardo Nurima juga bapak gue gitu kan.
Jarang banget dia ngomong siapa emaknya. Ah, Bahkan misalnya orang tanya bapaknya Pak Harto sampai Pak Jokowi tanya bapaknya gitu kan. Orang tetap ributin bapaknya dulu ya. bapaknya Orang dulu. sebutnya parti apa? Patria. Patrial. Iya. Kalau jarang banget kemarin keributan politik emaknya Jokowi atau ibunya Pak Jokowi itu siapa? Ah, Itu kan aneh gitu pasti ente. yang Ya, di tanya apa namanya? bapaknya. Bapaknya. Iya. Sampai sekarang bapaknya Pak Harto juga nggak jelas siapa kan Nah, dalam biografinya. Eh, Contohnya Pak Karno, nah, Raden Sukemi, makamnya di sebelah Bung Karno di Blitar. oke. Nah, orang juga salah. Kalau datang ke makamnya Bung Karno nggak sopan, langsung ke Bung Karno, bapaknya lewatin. Oh, mestinya harus bapaknya dulu Bapaknya dong. dulu, bapaknya dulu Tanpa dong. bapaknya nggak ada Bung Karno. Ya nggak ada iya dong. Gitu. Itu contoh-contoh klasik ya. Bagaimana kita mengidentifikasikan sesuatu yang spiritual dalam sisi kontemporer, kekinian. Banyak banget nih Mas Bambang Budi Harto, contohnya kalau ngomong Elia. Kang Aryandi Yogaswara kalau bicara tentang suara. Iya. Tapi luar biasa perjuangannya. Mas Bambang juga luar biasa. Kalau Tommy Pan free will, Nah, dia bela free will. Nah, kalau gue kan ngelawan free will, buat gue gak ada free will, enak aja gue jitak clone free will. Ada lagi kawan-kawan yang lain, Bang Ramli Aziz, lalu kalau status Facebooknya, semoga hari ini terberkati lah tubuhku. nah, Ilmunya terberkati. Terus teman-teman yang lain, misalnya, ini ada teman yang cantik, Mbak Suryaning Dewanti, nah. itu kalau Lu tahu bicara, aja kalau orang cantik oh ya. cantik Bang. Gitu. Salam ya Ah, Mbak Suryaning ya, Bang. Gitu. itu gimana dia? Mbak Suryaning Dewanti ini kalau bicara advance ya, maju banget. Jadi kalau menelaah pendapat-pendapat status dia spiritual itu nggak mudah. Hmm. Terus kalau ada lagi saya nggak tahu Mbak apa Mas nih karena sampai hari ini belum ketemu Biru Sadu. Oke, Oke, Biru Sadu kalau ngerti gua. bicara holistik Ya. itu juga nggak mudah dicerna. Tapi juga ada teman kita yang totally drastically dan totally misalnya Mas Ilham Kasidan. Ilham Kasidan tuh Itu gimana dia? pulang pergi Jakarta Bangkok, Jakarta Kamboja, jualan apa? Jualan amulet. Ternyata Amulet. amulet itu jimat. Ternyata jimat itu ada pasarnya. Bahkan sampai ke Bangkok sana. Ya karena bahan bakunya di Bangkok. Oh, Jadi bahan bakunya ceritanya di Bangkok. Mas Ilham Kasidan itu nanti kita berjumpa Bang Ilham, mampir di tempat saya sampai ini ya. Sambil kita Iya, bikin podcast juga iya boleh lah. podcast boleh. Jadi Bang Ilham itu selalu buat raja. Tapi rajanya Thailand diperkaya oleh Bang Ilham oleh sesaji ala Indonesia. Itu Keren juga ya, uniknya. unik Nah, juga. itu uniknya. Misalnya Gumantong, apa, Dewi Dewi apa bahasanya roh-roh suci di Bangkok, misalnya apa nama Jatukam Jadi Ramata, kayak lu ngomong begini gue teringat adik kita si Rian. Kan dan dia siapa nih? juga si Rian. Oh ya, Rian Rian ya. Ah, Rian kan doktor metafisik. dokter metafisik Iya, satu-satunya di Indonesia. betul gitu. Iya. Itu gimana tuh? Dan dia bertanggung jawab atas diabetes gue juga. Tapi enggak lah. Rian sorry gitu. Tapi tapi Rian ini unik gitu ya. Gue Ah, gue yang uniknya menarik dari Rian adalah personalitasnya. Gue melihat Rian itu orang yang punya personalitas yang menarik, yang bisa dikatakan mungkin dia melatih diri untuk itu, jadi tidak bisa ditolak. Pendapat dia selalu ini. Ada lagi kawan kita yang eh, selalu barusan cerita sama kita, gitu. hmm. Godlike. Oh, Oke. jadi Ariko. Dan dia sama Nisem Indi Sujawe. Ah, Ya. Kemudian siapa lagi teman-teman kita pensiunan dukun ini? Waduh banyak banget ya, gitu ya. ah, ah. Kita bisa bicara dukun-dukun di luar. Misalnya teman saya Mas Bayu, ini Mas Bayu memperkenalkan jimat namanya Kiai Butuh. Jadi semua keris yang bertuah itu ujungnya namanya Kiai Butuh Ki. dijual Oh, kalau butuh. kalau butuh dijual. Namanya- Oke, butuh. karena itu ilmunya Kiai Butuh. Terus juga dengan Mas Tony Yunus. Ini Mas Tony Yunus, salam buat Mas Tony Yunus dan kawan-kawan apa namanya Serawung Budaya. Mas Tony Yunus menggarap tentang keris kamardikan dan mengartikan semiotik keris baru, memperjuangkan keris kamardikan Indonesia untuk dimajukan ke UNESCO. Ini Mas Iya. Tony Yunus sedang dalam agenda untuk next bukunya. Hmm. Nah, mungkin Termasuklah teman kita yang kalau nggak salah 2 tahun yang kemarin meninggal, Charlie.
Bang Charlie. Mas Charlie Bangun Ya, Bang Charlie itu Bangun. konsepnya lebih brutal. Nah, gimana dari konsepnya? Namanya Krislam, Kristen Islam. Oh, aneh lagi tuh ya. Iya, itu aneh lagi gitu. Dari Gebiar Nusantara, saya juga pendiri ya gitu. Oke. Jadi bukan berarti Mbak Eti kita sambil memori ya, bermemori terhadap abang kita Charlie Charlie, Bangun. Bang Itu sahabat Charlie, dekat kita juga sahabat kan. dekat banget dan kita sering di sana. Krislam, Kristen Islam dan Dialah yang Gebiar. dukung itu. Unik juga ya. Iya unik. Indonesia ini unik gitu. Kemudian ada keunikan-keunikan lain di luar sana ya, tokoh-tokoh misalnya yang ribut-ribut soal apa namanya eh, Roso-Roso, Oh, ah? Apa Wah, di Roto? spiritual sama gunung-gunung Merapi, spiritual Oh. Nyai Roro Kidul, spiritual Dewi Lanjar. Nah, ini kan lebih dekat kepada kebudayaan apa namanya? Budaya, Kebudayaan, ya, ya, budaya lokal lah. ya. Tapi dibilang arif juga kita nggak tahu kan, kearifannya di mana perlu digali. Gitu kan. Sampai juga bahkan bahkan tidak terlepas dari spiritual itu, misalnya ada sebuah makam dekat kampus Universitas Indonesia itu apa makam Mbah Beji, bayangin di sebelah kampus akademik ada situs spiritual. Di mana itu? Kapan-kapan kita jalan ke Mbah Beji. Boleh, boleh. Oke. Di Pejaten, depan Pejaten Village itu ada makam Arya Wiraguna. Sebagian orang mempercayai makam itu bertuah. Sampai ditulisnya dilarang meminta berkat di sini. Padahal orang yang datang pengen minta berkat kan di situ Tapi kan? datangnya jam 1 kan, nggak ketahuan sama tetangga. Oh gitu. Ya. Ini bisik-bisik gitu ya. Bisik-bisik tetangga. Orang juga tidak tahu kalau di dalam kebun raya Ragunan itu ada 2 makam. Makam Pangeran Ragunan. Pesona Wijaya Kusuma dan satu lagi saya nggak bisa sebut. Dan itu juga salah satu spiritual kota yang kontemporer. Sebentar. Nah, Alasan tidak bisa disebut? namanya cukup suci. Oke. Sebagian orang mempercayai dia wali kutub. Oke. Sehingga itu mendekatkan orang dengan nama-nama yang sangat suci dalam pandangan religi Islam. Oke, dari semua yang lu beberkan tadi, teman-teman kita dan segala macamnya itu, nah kembali ke pertanyaan awal. Jadi menurut lu spiritual itu apaan? Spiritual itu tergantung siapa yang ngomong. Ilmu cocot kencono. Iya. Jadi, Cocot jadi berarti sopo. tidak bisa didefinisikan dong? Ada Atau tidak definisi. terdefinisikan? Ada definisi tapi tidak rigid. Definisinya tidak kaku. Definisinya bergantung etiologinya. Etiologi itu ditujukan untuk apa dan dimanfaatkan untuk kemanfaatannya untuk apa sih? Kalau kalau bahasa gue begini, spiritual itu adalah bagaimana membuat hidup kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu gimana tuh? Ya etiologinya kan berarti kalau untuk quality of life kan, untuk peningkatan kualitas Ya hidup. artinya kan apapun yang mereka lakukan di sana seperti apa yang lu bilang tadi teman-teman itu kan hanya untuk meningkatkan apa namanya? Meningkatkan hidupnya untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebenarnya Apapun caranya. kalau menurut gue spiritual itu lebih cenderung kita ngurusi diri kita masing-masing ya, Nah, ketimbang kita ngurusi sesuatu di luar kita. Ketika kita mengurusi apa dalam diri kita, itu akan memancarkan satu aura pada orang lain untuk minta ikut diurusin. nah tapi Gitu. anehnya spiritual mereka itu lebih banyak mengurusi orang luar daripada dirinya masing-masing. Nah, jadi dari semua teman-teman, kemudian siapapun yang lu sebutkan tadi di luar sana itu, gue belum ketemu nih. Jadi maksud spiritual atau apa itu spiritual menurut lu gimana? Spiritual menurut gue sih upaya yang kita bisa sepakatin ya, meningkatkan kualitas hidup lah, yang paling Oke. mudah. Eh, yang kedua mungkin soalan aspirasi pribadi atau ekspresi pribadi. Tapi gue lebih cenderung lihat spiritual itu bagaimana memperbaiki kualitas hidup lah. Walaupun dengan apa namanya? Dengan tipe-tipe pilihan, tipe-tipe spiritual pilihan mereka. Ya ada di dunia yang demokratis harus gitu lah, Di. Kecuali kita tinggal di negara-negara komunis yang komunis lah. Tentu juga ada spiritual komunisme, ada spiritual. Jangan keliru bahwa komunisme itu. Atau mungkin komunisme itu sendiri spiritual. Oh iya, komunis itu sangat spiritual. Ateis pun spiritual, Spiritual. agnostik pun spiritual. Dengan uh, vokalnya masing-masing. Dengan apa namanya? Dengan ciri khasnya masing-masing. Dengan pendapatnya masing-masing.
Jadi kita Yang tidak terbedakan itu orang nggak bisa bedain mana spiritual, mana mistis. Itu yang jadi salah. nah, jadi timbul pertanyaan lagi. Coba lu bedain dulu tuh. Yang mana spiritual, yang mana mistis. Ada yang namanya spiritual itu selalu berhubungan sama realitas, betul. Ada yang namanya kenyataan mistis dan realitas spiritual. Kenyataan-kenyataan mistis misalnya malaikat nggak pernah ada tapi orang percaya. Oke. Itu adalah kenyataan mistis kan. Dia hidup dan berkembang dalam pikiran, dalam paradigma banyak orang. Gitu kan. Mistisme itu menurut gue sebagian orang yang skeptik bilangnya tahyul. Oke. Tapi sebagian orang yang sangat percaya, mistisme itu sebuah nilai yang dipegang menjadi kebenaran. Kalau Oke. spiritual dibuktiin, orang Jawa bilang spiritual itu laku. Lebih ke pengalaman. Tuh, ngilmu nganti laku. Jadi Hmm. ilmu itu buat orang Jawa tidak spiritual kalau tidak dilaksanakan dan tidak dilakukan secara konsisten. Itu cuma ilmu cocot kencono, mindak jinggo, miring penak, nungging monggo. Ya kalau dalam bahasa kita sekarang Sorry, ilmu cocokologi gitu. cocot kencono. Oh, cocok kencono. Apa Mindak tadi? jinggo, Nah, miring penak, jengking monggo. miring pena, jengking monggo. Iya, Oh, sakara PDW definisinya. kalau mistisisme tadi gimana? Nggak bisa, mistisme selalu ada pakemnya. Selalu ada booknya, ada rulesnya. Malaikat ada stratifikasinya. Setan ada stratifikasinya. Surga ada stratifikasinya. Mistikologi itu justru terstruktur. Dia nggak bisa ngawur. Berbeda dengan spiritual. Spiritual bebas dia ke kiri kanan atas bawah, oke. Tapi begitu cara bicara mistis, dia punya urutan. Contoh leluhur. Kakek, nenek, buyut, gantung siwu, gerobak sente, amun-amun, debok bosok, dan seterusnya. Nggak bisa diaur-aur. Dia punya urutan-urutan, ada stratifikasi kalau mistikologi. Berarti kan ini termasuk apa namanya ritual kan? Ritual yang sudah struktur. Betul, itu mistis. Dengan spiritual tadi kan ada ritualnya juga. Spiritual nggak ada ritual. Spiritual adalah paradigma. Oke. Adanya dalam pikiran. Di alam kreatif dan di alam inovatif. Tapi kalau sudah bicara mistis, itu ada unsur ritual. Dia ada unsur struktur. Dia ada formalisme. Kalau mistis ya. Setan itu adalah makhluk berseragam. Bisa nggak lu contohkan semacam keyakinan yang berjalan di jembatan mistisisme misalkan? Coba. Hampir hampir semua religi dia terstruktur mistikologi dan Oke. dibakukan kalau bahasa religinya dikanunkan. Dikanunkan itu sanatnya dikuatkan mana yang wajib, mana yang enggak. Ada SOP-nya berarti Oh ya? banget. Ada SOP dan ada eh, kode etiknya. Spiritual hampir dikatakan nggak perlu kode etik. Belum minum, gua minum juga. Oh, iya. Nah minum itu adalah ritual. Ya, minum itu Spiritnya dari kita kan? spiritnya adalah bagaimana kita mempersepsi kopi, tapi minum tuh nggak mungkin di hidung. Iya. Gitu. Pasti di mulut kan? Kalau minum di hidung mistis tuh Nah, gitu. terus kapan kita minumnya ini? Iya. Ya mistikologi terstruktur nih. Nah beberapa hal dalam kehidupan modern misalnya apa yang terstruktur masyarakat terstruktur. Jadi dalam masyarakat tumbuh mistis. Mistikologinya yang muncul orang kaya itu jahat, Hmm. orang miskin itu bodoh. Hmm. Itu adalah kenyataan mistis. Dia terstruktur. Realitanya demikian. Enggak, Ya tadi kan kenyataan lo bilang kenyataan mistis. kenyataannya mistis. Spiritualnya semua orang sama, everyone is equal. Nah, di dalam dunia modern, Oke. Hmm. dalam dunia modern yang namanya kereta api, pesawat terbang itu dari satu yang mistis menjadi sesuatu yang spiritual namanya inklusivitas. Kereta api bisa melayani orang cacat, emak-emak bunting, ibu muda, gay, lesbian, Atau begini, lebih tepatnya begini. Dari ide menjadi nyata gitu. yang Bisa inklusif. nggak? Yang inklusif. Yang inklusif. Betul, tidak eksklusif. Mistis eksklusif. Mau belajar mistik bayar. Spiritual nggak bayar.
Kalau kita mau belajar mistis, ada harga, ada price, Karena ada guru. karena ada formalitasnya. Oh, Tapi belajar spiritual ya gampang aja. lebih kepada pengalaman kalau menurut kan. Ya pengalaman kan nggak ada harganya, pengalaman gua nggak berharga buat lu. Pengalaman lu nggak berharga buat gua. Nah, tapi sesuatu yang terstruktur pada lu itu yang berharga kan. Disitulah mistisnya yang struktur tadi itu. Betul. Terlepas kemudian kita membuat struktur sendiri, tetapi itu nanti akan bisa jadi mistis Ketika terstruktur. ketika terstruktur. Ya, iya. Mana yang lebih hebat, malaikat Jibril atau Mikail? Ternyata malaikat paling takutin manusia bukan Jibril, Munkar Nakir. Berarti secara stratifikasi Munkar Nakir lebih tinggi daripada Jibril dalam kaitan mistikologinya, gitu kan. Di dunia Kepercayaan. nah, dalam dunia kemalaikatan Judeo-Kristiani ada pertentangan mana yang lebih penting antara Michael dan Gabriel. Di filmin tuh Gabriel berantem sama Michael. Ternyata dalam film-film yang diajukan banyak sinias Hollywood, yang jadi bajingan Gabriel. Mikael itu adalah hero. Gitu. Justru malah sebaliknya ya. Iya. Oke. Stratifikasinya dibalik. Jadi paradok. Oke, ini menyangkut latar belakang lu. Lu kan pernah bilang sama gua bahwa lu itu latar belakang itulah antropologi. Sebenarnya gini, di dunia sekarang kan postmodernism. Latar belakang itu jadi hal yang nggak penting. Karena Bukan, maksud gua gini, ada pertanyaan yang nanti arahnya ke situ. Jadi gini, tentang spiritual dan mistis tadi. Jadi peninggalan-peninggalan sejarah berdasarkan antropologi itu, Arkeo. itu adalah spiritual atau mistis? Mistis. Nama ilmu menerjemahkan yang mistis menjadi sesuatu yang struktural namanya semiotik. Semiotik. Nah, ujungnya adalah apa yang bisa diucapkan dalam bentuk kata-kata dan dibahasakan. Sesuatu yang simbolis menjadi sesuatu yang tertulis. Sesuatu yang simbolis menjadi sesuatu yang tertulis sehingga bisa ditransmisikan melalui instrumen bahasa. Verbal. Ketika instrumen bahasa itu mengandung kekuatan keyakinan, dia jadi mantra. Oke. Nah, mantra itu mistis. Belajar mantra bayar. Karena ada struktur dan sistemnya. Gitu. Nah, ini mungkin kalau kawan-kawan pergi ke kampus arkeologi UI, mungkin bisa nanya Profesor Mas Agus Aris Munandar. Beliau itu ahli semiotik. Jadi kalau mau tahu semiotika, mistisme, dan spiritualisme, pergi ke sana. Tapi kalau mau bicara epigrafi yang sangat inian ya, bisa tanya banyak orang. Kalau mau cari juga referensi yang lain, saya bisa ngomong sahabat saya, Dr. Ali Akbar, di UI juga. Kalau teman-teman mau nanya mistisme Gunung Padang, tanya ke beliau. Jangan tanya ke Om Dani Hilman yang geolog. Karena geolog tidak punya perspektif tentang mistisme, tapi Mas Ali Akbar punya perspektif itu. Dia punya susunan sistem bagaimana membaca Gunung Padang, mistisme Gunung Padang diterjemahkan menjadi satu yang saintifik. Gitu. Tapi itu kontroversial ya. Gitu. Dalam beberapa orang dianggap kontroversial, tapi menurut saya ya enggak. Apa yang diperjuangkan oleh Bang Ali Akbar dan teman-temannya bukan mainan, itu suatu hal yang serius dan satu hal yang perlu diapresiasi. Gitu. Oke. Untuk manusianya ini, untuk manusianya, sepanjang hidup dia bergulang-gulung dengan pikirannya, dia ingin menjadi seperti yang gue bilang tadi, ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, mana yang lebih penting? Spiritualismenya atau mistisismnya? Ada mistisme nih. Mistisme yang dipercayai gini. Mistisme, salah satu bentuk mistisme akan jadi mitos. Itu kan asal kata dari mitos itu akarnya mistisme. Sekarang contohnya, bahwa bangun pagi harus sarapan. Itu myth atau reality? Reality, karena lapar kan? Bisa iya, bisa enggak. Ada orang nggak butuh sarapan. Segala sesuatu mitosnya banyak. Spiritualisme itu mengkaji mitos. Relevan nggak dia?
dengan kebutuhan hari ini. Alat uji untuk menguji mitos dan mitologi itu adalah spiritualism, karena spiritualism hidupnya di cakra ajna. Hmm. Jadi secara umum pun begitu ya, relevan nggak untuk umat manusia di saat ini? Kebutuhan Sekarang hari ini? ini, ya kebutuhan hari ini. Relevan nggak dia? Sepanjang dia relevan, dia jadi spiritualisme. Sepanjang dia hanya keyakinan yang diyakini, dia jadi mistis. Yang didasari pada mitologi. Kalau duduk depan pintu nanti jadi perawan tua loh. Nggak nikah-nikah loh. Nggak nikah-nikah loh. Kalau lewat bawah jembatan, copot susuk lo. Bawa jemuran. Bawa jemuran. Makan sate pakai tusuknya sial. Hmm. Pergi ke rumah, ke kantor, depan kucing nyebrang dari kiri kanan. Eh, kayak gue lah misalnya ngimpi, gigi gue copot semua. Atau jangan gue diabetes gitu kan. Ya, kayak gitu-gitu tuh. Mitologi. Tapi kan memang gigi lu copot semua itu. Iya. Ya, kayak kondisi kayak gitu. Jadi spiritualisme itu menurut gua adalah salah satunya adalah bagaimana dia bisa menjadi alat penguji terhadap mistisme yang hidup di antara kita. Sampai ada namanya urban legend sekarang ini. Ada mistisme jadi legenda. Si manis jembatan Ancol tuh mistis, tapi dia ada jadi melegenda. Jadi melegenda. Apakah Pitung ada? Mistis. Untuk saat sekarang ini, tapi zaman dulu kan itu kan sejarah, bagian daripada sejarah. Who knows? Kita nggak pernah tahu kuburannya di mana. Oh begitu. Itu kayak Masjid Cipitung, ada di apa di Marunda sana kan? Ada juga Masjid Cipitung segala macamnya. Artinya pengkajian secara komprehensif ada nggak? Bahwa itu bukan mitos. Jadi bisa jadi menurut lu bisa jadi juga dibuat-buat. Ya segala sesuatu memang difabrikasi sekarang kan. Nah, oke, tadi kan lu juga sedikit ingin menjelaskan tentang di zaman posmo ini bahkan spiritual juga nggak begitu penting apa yang telah terjadi. Itu maksudnya gimana? Posmo itu kan adalah sesuatu yang melampaui modernisme. Modernisme itu ukurannya apa? Sesuatu yang modern itu apa? Efektif, Standarnya lah ya. efisien. Nah, posmo itu adalah sebuah gerakan yang mencoba mengevaluasi apa sih yang disebut modern. Ternyata postmodernisme dari apa namanya moda transportasi itu ternyata jalan kaki, bukan naik mobil pribadi. Hmm. Bentuk posmo dari transportasi balik jalan kaki. Karena Bentuk nilai posmo. baru itu posmo. Posmo yang lain adalah ternyata misalnya eh, wanita berkulit hitam bisa lebih cantik dari kulit putih. Kan selama bertahun-tahun ditanemin stigmasi itu. Stigma bentuk itulah dalam Bentuk bahasa itulah gitu. bahwa yang putih itu bagaimanapun juga tetap lebih cantik daripada yang Sehingga hitam. yang hitam disebutnya eksotik kan kurang ajar sebetulnya. Itu Rasisme juga. rasis Kalau itu. kan. Cantik ya Apartheid. cantik. Ya, berarti kan Enggak, apartheid juga kan. iya enggak eksotik dong. Kalau eksotik ya bahasa gua secara kasar, maunya dikasih lipstick eksotik. Tapi enggak itu dong. Bukan harus begitu menurut gua. Kata-kata itu tidak tepat. Ya kalau eksotik ya gua dandanin aja sapi sama kebo. Cakep juga kan eksotik kan. Tapi enggak gitu ya. Postmodernisme itu berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang terstigmasi demikian rupa dan itu dalam kacamata yang paling inklusif. Contohnya rasialis, tuh, Apartheid. apartheid, eksklusivisme itu yang dilawan posmo. Kasta, terus bahkan feminisme pun dipertanyakan oleh postmodernisme. Perempuan-perempuan yang mengajukan tentang bahwa dia punya hak yang sama dalam postmodernisme, feminisme dipertanyakan lagi. Ternyata wanita yang tradisional itu feminis.